Halo guys, welcome to my podcast ya. Buat podcast hari ini kita bakal ngebahas tentang internet itu bermanfaat atau merusak. Jadi hari ini gue bakal ngundang bintang tamu ya internet edik. Kenalin dong. Halo, nama saya Garda Lazuardi. Saya dari angkatan 23, prodi sastra Inggris. By the way, saya kuliah di Unpas. Sip. Jadi si Garda ini teman sekelas gue dan setiap dia di kelas selalu buka internet, HP ya benar. HP dan sosial media ya. Dia seorang internet addict. Jadi kenapa sih lu buka internet terus? Jujur li ya. Jujur li itu emang internet itu ya. Emang basisnya itu kan apa ya? Untuk ini apa ya? Menyebarkan info lah ya. Menyebarkan info ya. Itu maupun info buruk atau jelek. Tapi sebenarnya itu tergantung interpret kita masing-masing gitu ya. Tergantung masing-masing. Nah, kalau saya kenapa kayak bisa dianggap internet addict? Karena banyak video lucu gitu loh. Banyak video lucu ya. Iya. Yang biasa kalau nge-scroll tuh pasti bakal stay di situ dulu tuh lama tuh. Bener itu apa namanya tuh? Ada namanya kalau nge-scroll terus itu doom scrolling. Ya. Kita scrolling sampai ya sekarat lah bisa dibilang. Sampai sekarat ya. Sampai sekarat. Emang internet tuh emang ya bisa dibilang semua orang lah ya pasti buka internet ya, kayak contohnya kayak sosial media gitu. Iya, sosial media. Ya, kadang sosial media juga kan ada tuh hal-hal yang ya bikin orang-orang rusak lah gitu. Jadi kalau begini nih rusak, apakah internet itu bakal buruk ke depannya atau bakal jadi bermanfaat buat orang-orang nih? Nah, oke. Good question. Oke. Menurut saya pribadi itu tetap ya itu tergantung juga sebenarnya gimana kita memakai si internet itu. Kalau kita kayak posting memainkan internet tapi dengan niat ya posting aja gitu, gak ada yang bisa dibilang aneh-aneh atau ya aneh-aneh gitu. Itu kita jadi gimana, di internet itu kan ada yang namanya algoritma kan. Algoritma. Nah, di algoritma itu tuh mempelajari quote unquote gimana kita memakai si akun kita lah atau device kan. Nah, jadi kalau saya pribadi itu jujur ya campur Pak. Ada yang bagus, ada yang jelek. Contoh misalnya yang bagus itu video-video kucing tuh. Video binatang, biasanya kucing. Tuh orang suka lewat sih ya. Iya, informasi kayak how to bla 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 ya kan. Atau bahkan berita ya. Kadang berita juga masuk gitu. Nah, tapi kalau bisa dibilang sisi buruk internet itu luas Pak. Luas ya. Kayak misalnya jangan yang berat-berat dulu deh. Kayak berita palsu, hoax, slander. Kalau zaman sekarang itu di 2025 itu apalagi tentang slander, hoax itu bisa di apa ya namanya? Di lebih keren lah gitu. Oh ya, sedangkan sekarang ada AI ya. Betul. Dan AI itu kan bener-bener sekarang real banget kan. Iya. Jadi kadang orang juga bisa percaya dengan AI. Benar. Itu gitu. Ya itu tuh menurut saya pribadi gitu ya. AI itu bagusnya itu menurut saya itu dipakai untuk lebih apa ya? Membantu gitu. Jadi bukan membantu untuk kayak ngambil informasi. Iya, betul. Dan untuk meneliti hal-hal ini yang di internet ini asli atau enggak gitu. Iya, itu menurut saya bagian AI yang bagus gitu. Bagus ya bagus lah, bagus ya. Nggak bagus, nggak terlalu jelek lah. Yes, tapi menurut saya pribadi juga ada beberapa bagian di AI itu yang bisa dibilang buruk lah ya, seperti apa ya namanya itu, yang mengganti wajah orang atau enggak deepfake AI. Deepfake AI, apalagi sekarang tuh banyak banget medium AI itu seperti Sora.ai. Wah, itu yang video kan. Video. Iya. Soalnya apa ya? Yang mengerikan itu pertama
kita itu bisa, atau bukan kita sih, maksudnya kayak orang-orang gitu Orang-orangnya. ya. Orang-orang itu bisa membuat video dari AI itu ya, misalnya muka kita ditempel terus melakukan sesuatu yang bisa dibilang aneh lah ya. Yang aneh lah. Ya, yang aneh-aneh itu kan kalau misalnya orang awam, misalnya orang tua yang sudah lansia kan. Sudah lansia kadang emang mereka kan gaptek lah gitu. Iya, kasar sama gaptek lah ya. Kasar sama gaptek. Jadi mereka gampang percaya sama informasi tersebut. Susah membedakan. Berita palsu juga itu apa? Ya bahaya juga kan. Bahaya juga. Orang dapat berita ini kan kadang juga wah, menarik nih untuk disebarluaskan gitu. Iya. Jadi orang-orang yang awam juga itu juga ikut kena hoaxnya gitu. Iya. Tapi menurut saya juga gitu ya, internet itu emang sangat luas gitu ya. Jadi bisa susah juga dibilang mau buruk atau bagus gitu kan. Jadi tergantung orang-orangnya aja sih, jadi menurut saya. Tergantung orang-orangnya. Iya. Jadi kalau misalnya orang menggunakan internet tuh kan beragam ya. Kita nggak tahu sifat orang itu di internet dan di real life itu gimana. Betul. Jadi untuk buat bisa menanggulangi nih hal-hal buruk yang ada di internet kayak gini, kira-kira gimana gitu? Iya, bagus itu pertanyaannya. Bagus Pak, bagus sekali. Untuk sekarang itu ya di Europe lah ya, United apa ya aku lupa. Bukan. Ya Europe aja lah gitu ya. Di daerah Europe lah. Iya, Europe lah itu kan apa ya? Mereka itu ingin quote-unquote mengamankan internet ya. Lebih ke ngerestriksi ya. Censorship. Oh, censorship. Iya. Jadi setahu saya itu baru kemarin sih, nggak terlalu lama lah ya, berapa bulan yang lalu itu 2 bulan 3 bulan. Mereka itu udah meresmikan di bagian Europe itu, UK kayak gitu kan. Oh, di UK udah ketat mulai ya? Iya, udah ketat banget Pak. Misalnya kita mau ke website apa, harus verifikasi. Oh, verifikasi umur ya? Verifikasi umur, KTP. Kalau di Indo ya, KTP kayak gitu. Itu juga ada baik sama jeleknya. Pertama, baiknya itu emang apa ya? Mencegah anak kecil yang maksudnya yang di bawah umur lah ya. Di bawah umur untuk mengakses situs-situs ilegal yang bisa dibilang tidak baik lah. Tidak baik ya untuk anak-anak, untuk yang di bawah umur. Jeleknya juga itu apa ya? Kalau sistemnya itu kan itu sistemnya baru kan sebenarnya, masih baru banget. Ya masih bayi lah ya. Itu tuh gampang diretasnya. Oh, berarti sistem keamanan websitenya itu masih belum terjamin gitu. Nah, apalagi data-data kita kan sebenarnya kan udah disimpan di mana-mana lah ya, di internet, di ini. Nah, kita verifikasi, lalu kalau situsnya tertas itu gimana, so? Iya juga ya, bisa data kita bisa ke-leak atau bahkan orang kalau dapat identitas kita juga dari internet tuh bisa dilakukan hal semacamnya kayak misal pinjol satu. Yang kedua bisa juga dipakai buat ikut situs judi. Iya, betul. Banyak tuh orang kena kasus gara-gara data leakingnya itu. Dia tiba-tiba kelilit utang. Iya, betul. Dikejar-kejar rentenir gara-gara dia ngutang judi. Iya. Sedangkan dia nggak pernah main judi tersebut gitu. Iya. Jadi kalau menurut gua gitu pribadi gitu, untuk sekarang itu internet itu belum bisa 100% full diamankan, apalagi di monitor oleh government gitulah. Soalnya itu pertama melanggar privasi. Melanggar privasi soalnya kan kita juga ada hak gitu di hukumnya gitu. Iya. Kedua, saya lupa Pak, bentar. Kedua itu balik lagi yang tadi kata saya, internet itu emang masih terlalu luas gitu ya untuk dimonitor, apalagi ada yang ada deep web. Deep web itu. Deep web itu yang situs-situs banyak lah, situs ilegal di web tersebut itu. Jadi untuk sekarang mungkin ya yang kita bisa lakukan itu untuk mencegah kejahatan dari internet misalnya ya, kayak rekrut jadi teroris lah, itu anggap aja worst case skenario-nya ya. Worst case skenario. Rekrut teroris kan banyak tuh ya kan. Semuanya kadang lewat Facebook tuh. Apalagi biasa. Warga-warga Facebook kan. Iya, warga-warga Facebook. Isinya lansia semua atau enggak anak-anak lah. Iya, siapa sih gak tau Facebook. Facebook platform tua gitu. Betul.
Jadi untuk sekarang mungkin yang kita bisa lakukan itu, apalagi yang udah punya anak lah ya, Nah, itu mungkin lebih bisa mengedukasi lagi anak-anak mereka atau anak-anak kita gitu mungkin nanti ya. Mungkin ya. Supaya apa ya? Responsible menggunakan internet. Iya. Supervision juga tuh kita. Harus supervision dulu ya. Kalau misalnya anak kecil, apalagi yang zaman sekarang ada julukan itu iPad Kid tuh. iPad Kid ya. Banyak lewat. Iya, apalagi itu kalau misalnya tidak di supervision gitu ya oleh orang tua mereka gitu kan, itu bisa akibatnya bisa buruk Pak itu. Iya sih. Iya. Soal orang tua sekarang tuh entah kenapa ya memperbolehkan anaknya di umur yang masih kecil ya. Iya. Untuk bermain internet iya. gitu dengan bebas gitu tanpa dijaga di supervision gitu kan. Iya. Apalagi waktu itu kan sekarang itu ada kasusnya tuh dari game lagi Pak. Oh ya dari game ya? Roblox. Waduh. Lagi boomingnya apalagi kan. Lagi rame lagi. Lagi rame itu Roblox itu, wah. Jujur, gue gak tahu dari kapan ya itu serunya tuh, bukan seru apa, boomingnya tuh ya, viral sekarang itu, apalagi di TikTok, konten-konten di IG kan. Nah itu, jadi sekarang itu ada youtuber dari luar, saya lupa dari Amerika atau dari apa. Dia itu ini punya apa ya? Sting operation Pak. Sting operation itu kayak untuk apa ya? Operasi inilah untuk mencegah anak-anak yang main di Roblox itu, mencegah mereka untuk berinteraksi dengan predator Pak. Predator juga udah mulai masuk ke game Roblox ya? Udah Pak, itu seremnya itu. Waduh. Kayak gitu. Nah dia itu beliau itu udah apa ya? Udah mencegah puluhan kalau bisa atau belasan predator gitu untuk ini. Dia dilaporin ke polisi dan diproses di sana. Nah buruknya ini Roblox itu malah nge-ban akun dia Pak. Katanya gara-gara vigilante atau apa ya yang. Ya kalau itu kan sebenarnya dihitung vigilante juga bukan, tapi kan dia kan dilaporin ke polisi. Iya. Ya karena juga polisi yang nangkepnya, kecuali kalau secara langsung dia yang nangkep gitu. Itu baru vigilante. Tapi sedangkan ini orang cuman kayak anggapannya mengidentifikasi predator nih di sebuah game. Terus dia melaporkan itu ke polisi, tapi dia dituduh sebagai vigilante. Itu tuh gak adil sih jujur. Itu emang gak adil, sama apa ya, bisa dibilang mencurigakan Pak. Kenapa Roblox malah ngebela predatornya daripada yang meretas mereka sih, itu gitu bisa kan. diasumsikan dia Roblox ini tuh malah membela predatornya gitu. Soalnya dia tuh bukan mencegah predator, tapi malah mencegah orang yang mencegah predator. Betul Pak. Gitu. Apalagi ya kalian tahu sendiri lah kan, kalau misalnya Roblox itu bisa dibilang game bocah kan. Iya, game anak-anak. Iya. Nah di dalam game Roblox itu kan, Roblox itu sebenarnya itu FYI gitu ya, for fun fact aja ini, Roblox itu sebenarnya game engine. Nah yang dimana orang-orang itu bisa ngebuat game dalam game lagi lah. Game lagi ya. Jadi ada kayak mini game lah ya. Kayak mini gamesnya. Isinya tuh macem-macem Pak. Apalagi moderasi Roblox itu bisa dibilang jelek. Jadi kayak apa ya? Kayak contoh banyak sekali di Roblox itu ada mini game yang apa ya, borderline porno lah kayak gitu. Iya. Itu target audiensnya itu kan apa ya? Roblox itu kan anak kecil kan. Anak kecil target audiens. Di bawah umur lah ya. Di bawah umur. Nah itu buat Roblox untuk meng-ACC sebuah game tersebut tuh udah fatal Bos. Udah why gitu kan. Iya tapi sekarang itu lagi diproses lah, mungkin moderasinya lagi ditingkatkan lagi. Iya tapi tetap aja gitu kan, nggak akan langsung 100% Pak. Nggak akan langsung semua hilang. Ya gimana ya? Iya sih. Ya mau gimana lagi ya? Iya. Dan orang tuh kan gak ada law-nya ya untuk mencegah mereka bermain HP gitu. Nah iya, jadi yang kita bisa lakukan itu balik lagi ke yang tadi, mengedukasi anak-anak kita, atau mungkin Gen Alpha ya. Gen Alpha yang sedang rentan sekali. Iya, Gen Alpha untuk ya berhati-hati aja gitu ya. Dalam menggunakan internet. Soalnya atau mungkin bisa aja device mereka dipasang mode anak-anak, biasanya ada tuh di HP. Ada
parental gitu. Parental control, iya. Parental control, dia bisa diatur sama HP ini orang tuanya. Iya, nah menurut saya juga ya apalagi di Indonesia gitu ya, masih jarang yang menggunakan fitur itu. Yes. Jadi cuma ya didiemin aja gitu, dikasihin aja atau enggak minimal lah dimoderasi sama orang tua merekanya gitu kan. Soalnya gimana ya, di Indonesia ini tuh jarang ada yang mengedukasi tentang pemakaian internet gitu. Ya, soalnya di Indonesia ini lebih ke apa ya, menggunakan internet untuk entertainmentnya mereka sendiri. Betul. Gitu. Influencer lah ya. Mereka tuh cuman ya fokus dengan hal yang mereka lakukan ya. Kayak misal kegiatan mereka lah yang di internet bikin konten gitu, tapi nggak pernah yang namanya mengedukasi gitu. Betul Pak. Tuh, gimana sih cara menggunakan internet yang baik dan benar? Iya, gitu. Mungkin juga di masa depan gitu, di yang masa akan datang bisa juga dimasukkan edukasi internet ke kurikulum sekolah-sekolah, Pak. Itu bisa kan? sih. Harusnya untuk zaman sekarang gitu ya, udah teknologi modern gitu. Iya, harusnya udah ada kayak untuk edukasi ya anak-anak sekolah kan ya. Iya, bahkan kan di sekolah-sekolah aja tuh kan ada penggunaan internet juga kan di pembelajarannya gitu, udah mau masuki ya era modernisasi yang pakai internet gitu. Iya. Dalam pengajaran. Nah, oke, balik lagi tadi yang internet itu baik atau buruk ya. Saya mau dengar ini dulu nih, pendapat Anda dulu. Iya. Kalau pendapat saya sih internet itu bisa baik dan buruk. Betul. Kalau baik itu kalau Anda menggunakan dengan responsibel. Satu, untuk mencari informasi, belajar, dan untuk mencari tahu hal-hal apa yang Anda belum tahu gitu. Betul. Dan penggunaan buruk internet itu adalah banyak banget. Iya. Sebenarnya lebih banyak buruknya dibandingkan baiknya ya. Kalau menurut saya sendiri gitu. Orang bisa menggunakan fake video, menggunakan AI di internet itu untuk blackmailing. Betul. Untuk memancing anak-anak seperti yang Bapak bilang tadi, cerita di Roblox, predator gitu. Jadi ya itu penggunaan internet baik atau buruknya itu tergantung si pemakainya. Betul. Nah, dan untuk mencegah hal itu ya harus ada supervision orang tua, jelas harus mengedukasi mulai dari sekarang. Seperti ide Anda itu sangat bagus gitu kan. Kita masukin penggunaan internet, cara menggunakan internet yang baik dan benar di kurikulum sekolah. Iya. Itu tuh ide paling bagus untuk mencegah hal-hal yang seperti tadi itu. Iya. Ya mungkin itu gak akan 100% menjamin keamanan setidaknya internet, ada mencegah. Iya. Ada hal untuk mencegahnya gitu. Oke. Ya mungkin konklusinya ya. Iya. Internet baik dan buruk itu tergantung usernya, teman-teman. Betul. Jadi mulai sekarang ayo kita coba mengedukasi orang-orang untuk gimana sih caranya pakai internet yang baik dan benar gitu. Iya. Supaya tidak ada hal-hal jelek yang seperti kita bilang tadi ya. Iya. Apalagi kan kalau menurut saya pribadi gitu ya, bisa aja gitu kita tuh membuat internet itu tempat yang lebih baik. Iya. Pertama, apalagi yang sekarang tuh apa ya, yang banjir itu Sumatera ya. Sumatera itu contoh banjir tuh. Itu kita itu bisa menggunakan platform internet itu untuk memberi awareness gitu ya, berita-berita ya apa ya, kayak contoh memberi donasi tuh. Memberi donasi kepada korban-korban bencana yang ada di Sumatera di sana. Iya, itu menurut saya juga apa ya, kayak sebenarnya tergantung yang memakainya pertama. Memakainya satu. Jadi kita gak bisa ngekonklusin bahwa internet itu baik atau buruk. Ya, sebenarnya ini agak sulit untuk dijelaskan karena emang penggunaan internet sekarang nih memang hanya seperti itu gitu. Iya. Kenyataannya. Ya seperti hidup lah ya. Ada baik dan buruknya gitu kan. Dan itu tergantung diri kita sendiri untuk apa mengubah itu gitu. Betul. Jadi paling segitu aja ya. Terima kasih telah datang ke podcast saya. Terima kasih juga untuk mengundang saya, Bapak Riko. Dapat insight baru nih tentang internet nih. Betul Pak. Oke, paling segitu aja. Terima kasih. Terima kasih juga. See you soon guys. Dadah. Yap.